Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel ngobrolin horor. Masih ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Langsung aja Bro Ayung, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Biru. Tak nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua di Ngobor, ngobrolin horor ya Pi ya? Betul. Nah, kali ini seperti biasa kami pun akan membawakan cerita horor dari sekeliling kami ya Pi. Ya, betul. Dari subscriber ataupun siapa aja nemu di jalan atau di mana ngobrol horor ya dibawain. Iya. Seperti itu ya Pi. Iya, mau cerita apaan hari ini? Gimana? Mau cerita apaan hari ini? Ya ada sebuah kisah tentu Pi datang kemari. Langsung cerita ya boleh ya Pi? Monggo. Gue nyimak ya. Nyimak silakan, mode nyimak. Ini adalah sebuah kisah tentu. Kisah ini terjadi ya belum lama sih, hampir kisaran 5 tahun yang lalu Pi. Kisah ini dialami oleh seorang gadis cantik namanya Ika. Ika itu asal Purwokerto Pi. Gadis cantik Ika namanya asal Purwokerto, itu nama samaran sih sebenarnya. Dia itu anak tunggal dari pasangan suami istri ya orang Purwokerto, bapak ibunya kan. Kemudian dia sekolah di sana bla 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 sampai akhirnya lulus SMA. Dari kecil orang tuanya sih nggak pernah menuntut kamu itu harus kuliah atau apa jadi seorang ini itu namanya perempuan, lama-lama juga menurut orang tuanya nanti dinikahin kemudian punya anak ya jadi ibu rumah tangga. Tapi yang Ika ya juga pastikan seperti gadis yang lain, gadis kebanyakan punya harapan, punya impian, punya cita-cita. Dia memang keras belajar, rajin belajar, prestasinya juga bagus. Pokoknya aku mangken niku Bu, kalau misalnya SMA saya mau cari perguruan tinggi yang bagus kayak gitu. Daerah Jogja katanya begitu. Nah, konon teman-teman angkatan atasnya Ika dulu itu banyakan yang di sana semua. Yang bagus-bagus gitu kan prestasinya. Kemudian Ika pengen ke sana, dilarang sama orang tua. Dulu Jogja aduh mbok kan Cilacap ada seperti itu ada mbok-mboknya cucu itu aduh. Purwokerto atau Cilacap? Kenapa? Purwokerto atau Cilacap? Oh Cilacap, Purwokerto. Jogja itu aduh jauh gitu kan. Kalau misalnya di sana kamu itu tinggalnya di mana? Emang di tempat kuliahan itu ada nyediain tempat tinggal? Ya enggak tuh Bu, kalau di sana ya ngekos. Saya kan harus ngekos. Ngekos berarti sendiri, mulai aja lah. Ya apa ya? Medeni bocah ayu ngeden-gedeni, bocah cantik dapat gede-gedein nanti di sana dianuin orang gimana? Ada yang nakal atau gimana? Terus kalau misalnya dari kos-kosan jauh, kamu nanti pakai angkot. Ya iyalah Bu. Seperti itu. Enggak, moh kalau kayak gitu kamu mendingan jangan kuliah aja. Enggak bisa, saya kan udah belajar bener-bener pengen kuliah. Aku pengen jadi guru, pengen nerusin mbahku dulu. Kata mbahnya dulunya guru apa gak tahu ya. Tapi dia pokoknya pengen ngebut banget, pengen kuliah. Gak bisa dicegah sama orang tuanya. Ngene wae, ada tempat lain gak selain di Jogja? Katanya orang tuanya gitu. Nggak boleh di Jogja. Kalau nggak di Jogja aku boleh mau tapi di Bandung. Katanya seperti itu. Bandung. Oh iya, orang tuanya akhirnya ingat. Kalau di Bandung nggak apa-apa ya Pak. Ya pada Jogja Bandung sama aja, di situ juga jauh. Enggak, di situ kan ada anak adine dewek, ada adiknya kita. Berarti dia itu punya adik perempuan di Bandung. Suaranya agak ini. Nah, Iya Bu, kalau nggak mau nggak boleh di Jogja, aku nggak apa-apa di Bandung. Kalau di Bandung nggak apa-apa, Bandung nggak apa-apa. Tapi aku tak telepon sih Pak, boleh di nomornya Yuni. Yuni itu adiknya ibunya si Ika. Hari dihubungi di telepon, saat itu juga. Yun, kau lagi apa? Ini yuk lagi biasa santai gitu kan. Ini anakku pengen kuliah, ponakmu pengen kuliah di daerah Bandung. Kamu itu kan katanya bocah-bocahnya nggak lagi di rumah semua kan, pada kuliah juga, yang lain udah nikah begitu.
boleh nggak kalau nitip bocah satu di sana, soalnya masa kayak wedi aku kalau misalnya dia itu ngekos terus pergaulannya kayak yang di TV-TV kayak gitu. Akhirnya ya seneng banget, yuk bawa aja ke sini, malah aku buat temen, kebenaran aku di sini sendiri kayak gitu. Singkat cerita Bi, emang ke sana, ke Bandung daftarin itu, aku nggak kuliah Bi, nggak paham apa namanya mekanisme kayak apa, tahu-tahu alhasil dia bisa kuliah di sebuah perguruan tinggi di sana, entah negeri entah swasta. Ika nggak ngomong, tapi akhirnya memang tinggal di rumahnya tantenya, Buleknya ya. bulenya. Tapi sebenarnya ada gamang begini buat si Ika, dia punya bulik itu tahu memang pernah ada selentingan dari kecil kalau ibunya punya adik, tapi nyatanya segede dia nyampe berapa belas tahun, nyampe mau 20 tahun ya kuliah, umur nyampe 20 tahun mau kuliah, tapi nggak pernah ngeliat sosok itu. Dia punya buli yang namanya Yuni, Nggak pernah ketemu gitu. nggak pernah ketemu. Lebaran kan biasanya keluarga kalau nggak sini ke sana, sana ke sini kan seperti itu, ada silaturahim. Masa iya sih punya saudara ibu kayak gitu, pas ke sana tahu-taunya dijemput kan di titik lokasi itu udah dia punya bawa kendaraan sendiri, ada sopir lah seperti itu. Ternyata kayaknya wong sugih, orang punya. Itu makin gak enak hati sendiri. Orang biasaan ketemu orang punya begitu kan. Saya pas ngelihat itu Mas, yang ceritakan Ika langsung ngelihat itu, ini masa adanya ibu saya. Jadi Ika itu setelah orang tuanya Ika dari nol menikah begitu ya, nyampe 25 tahun itu nggak punya anak Bi. Benar-benar belum dikarunia anak. Jadi kalau dihitung-hitung umurnya orang tuanya itu jomblang gitu loh, nggak ini sama usianya Ika kayak gitu kan, karena Ika baru sekitar 18 atau 19 ya orang kuliah. Terus tapi emaknya bapaknya itu kayak udah neneknya, kayak seperti neneknya gitu kan. Berarti kayak lebih kayak ke cucu gitu. Kayak lebih kayak ke cucu. Tapi pas ngelihat bibinya, masa semudah itu, secantik itu kayak gitu loh. Dari packagingnya, kulitnya nggak kendor sama sekali. Kayak tante siapa itu yang kemarin viral lah, seperti itu. Akhirnya kan agak bingung kayak Tante gitu. Erni. Tante Erni. Iya ya. Iya kayaknya sih kayaknya. Iya kayaknya, kalau nggak Erni ya Erna seperti itu. Kemudian pas ketemu, kenapa bengong Du? Kamu Ika Lu kan? demen nonton yang tante-tante gitu. Siapa? Sekilas lewat. Paling search gitu ya. Oh enggak. Mau sebutin ini langsung cari gitu. Enggak, kalau sesuatu yang viral, sesuatu yang diomongin banyak orang, apalagi di media sosial kan, ini siapa? Lumrah aku ngeliat. Tapi kalau lama ya lumrah lagi seperti itu. Terus kan. akhirnya gimana? Akhirnya ngomong pas lagi ketemu, kenapa ngeliatin begitu? Ini bibi ya? Tante Erni itu. Iya, ini Tante Erni aja ganti namanya. Ini Tante Erni. Ini Tante Erni ya, jangan Yuni ganti. Sorry, wong tadi juga samaran kan. Ini Tante Erni ya. Iya, ini bibimu, ini Tante Erni. Lo kok bengong gimana? Kok kamu bengong kayak gitu, Nduk? Enggak apa-apa beneran. Lah emang ibu nggak pernah cerita, ibumu nggak pernah cerita. Aku tuh seperti apa, modelnya seperti apa. Ya udah, kalau nggak percaya tak telepon, ditelepon. Waktu belum masuk ke mobil, ya iya mainnya ibunya. Akhirnya kan masuk ke mobil, dalam perjalanan menuju rumahnya sendiri, dia masih ngeliatin kayak gitu kan, duduk di sampingnya. Masa semudah ini loh, emakku aja udah tua banget begitu. Nah, ditanyain di mobil begitu, Bi. Jadi Tante itu usianya berapa sih? Ini pautnya sama ibu, saudara kandung apa bukan? Nanyanya semacam-macam banget. Aku ya saudara kandung, mukanya kan mirip. Iya, kalau dilihat emang mirip, tapi tuanya kan jauh. Itu beda berapa tahun? Setahun, Bi. Beda setahun. Dari bentuknya, dari samping Erni kan ya masih kayak gitu banget. Akhirnya ini janggal menurut si Ika, kan ada sesuatu yang janggal. Tapi ya mungkin apa kalau orang kaya terus perawatan dan segala macam emang bisa seperti itu. Bodo amat. Yang penting saya dapat tempat tinggal begitu. Tentu lebih aman mungkin daripada ngekos. Lagi pula saya bocah desa, bocah Purwokerto, di sana kota, nggak ngerti ini itu, nanti naik angkotnya gimana dan lain-lain. Itu nyempet dianterin, tapi pakai supir kayak gitu lebih. Di hari-hari pertama di sana tinggal nyaman banget, diperhatikan banget, bener-bener kayak
Aku aja sama ibuku sendiri nggak kayak gitu mas, lebih banyak mandirinya kayak gitu. Tapi di rumahnya Tante Erni udah rumahnya gede, lantai 2 begitu ya, lega banget rumah itu. Jadi segala sesuatu itu dicawiskan itu disediakan semuanya. Jadi ada urusan mau mandi aja anduknya dibawain, kayak gitu sama tantenya sendiri Bi. Terus nanti kalau lagi mau ganti kan risih, aku udah gede gitu loh, umur segitu, ngapain ditongkrongin di kamar kayak gitu loh. Dia ngeliatin di balik pintu kayak gitu, pintu kebuka, ngeliatin, ya itu rambutnya dibersihin, sini tak bantuin, tantenya bersihin begitu. Terus ada foto, ini mungkin suaminya kan, tante ini om kemana? Om lagi urusan kerja, udah nggak usah bahas itu, katanya seperti itu Bi. Terus dia ada janggal lagi, kan 3 hari udah ya, sudah 3 hari diperhatikan terus, rambut sering ikutan dikeringin, apa segala macam, tidur juga kadang-kadang ditemenin sampai dininabobain tidur lah seperti itu. Tapi kok supir nggak berangkat lagi? Nah, ini supir cabutan atau apa? Tapi mau nanya nggak berani, takutnya kan tersinggung atau apa. Mau nanya suami kerjanya apa juga nggak berani, seperti itu. Nah, lama-lama makin ke sana dia juga kan kadang main ke tempatnya teman-temannya kan yang di kos-kosan, kenalan-kenalan baru. Iya sih kalau tak bandingin, walaupun risih di rumah tante kayak gini, kayak bocah kecil loh diperlakuinnya kayak bocah kecil, tapi daripada di kos-kosan Putri kayak teman-teman tetap lebih baik di sini kan, seperti itu. Cuman kayak gitu mas, awalnya selama mungkin 2 minggu saya itu nggak ada kecurigaan apapun, semua berjalan baik. Tapi setelah 2 minggu, setelah 2 minggu, tante itu semakin dekat, semakin perhatian sama saya. Saya juga kadang kan gini, ada sesuatu yang tadi terlewat aku belum ceritakan. Aku ini mungkin dibilang teman-teman cantik, ya jenengan cantik, saya bilang seperti itu. Tapi saya itu menutup diri dari cowok. Karena terlalu banyak kecewa, terlalu banyak dikecewain. Apa karena status cowok-cowoknya itu terlalu tinggi, ini stratanya. Kadang dia nyoba yang pacaran sama orang-orang yang biasaan kayak gitu, tetap aja sering dikecewain. Akhirnya dia nggak mau pacaran kan. Nah, kalau ngobrol sama Tante Erni, ya itu mah lumrah katanya begitu. Tapi kalau di Bandung kamu banyak yang suka nanti, yang nanti aku ajarin kayak gitu. Nih lihat, dia itu tantenya sering memperlihatkan dia itu senam apa itu di depan TV kayak gitu. Terus sengaja pakai baju yang seadanya kayak gitu lebih. Jadi kalau misalnya ini kan jadi ngaca ke diri sendiri sih ikannya. Aku itu emang kurang cantik terus ditinggal sama cowok-cowokku atau gimana? Nyatanya tanteku yang umurnya udah mungkin mau 60 lebih aja udah masih begitu banget ya. Sering perhatiin bandingin sama tubuhnya sendiri. Itu loh mas, ini bisa masih cantik banget. Terus di sini yang namanya apa ya kayak gini. Itu tembem. Tembem ya. Itu namanya tembem. Namanya tembem. Ya, masih kayak tembem gitu. Kanan, tembem kiri. Oh gitu. Kalau dia megang punya sendiri emang nggak seperti itu. Mungkin kurang uyip itu. Apa? Kurang pengalaman ya. Aduh, jadi ke situ. Terus, nah itu akhirnya kenapa ngeliatin? Makanya kamu latihan, nanti saya ajarin. Dibawain krim segala macam, risinya bukanya apa mas? Jadi saat habis mandi begitu, itu dibawain krim itu, terus di rambutnya dibersihin. Ini dipakein di sini dek, manggilnya dede. Lama-lama nggak panggil kak atau ponakannya siapa lah kayak gitu, manggilnya dede. Dipakein begitu. Ini saru sedikit ya mas. Saya risih banget. Paling enak aku kayak gituin. Iya dipakein kayak gitu, risih banget lah pokoknya. Kadang-kadang dipeluk kayak gitu Bi. Tapi kan aku nggak pernah kayak gitu, apalagi dari cowok ya. Maksudnya aku menghindari sentuhan langsung seperti itu. Tapi ini dari tanteku, dia bisa lebih kayak orang tua, tapi lama-lama kan risih. Wes, akhirnya 2 minggu berlalu itu kan. 2 minggu kemudian 2 minggu berlalu, tante itu ada urusan keluar. Ngomong gini, adek, tante mau keluar. Ya mungkin kira-kira semingguan lah kayak gitu. Kamu baik-baik di rumah, butuh apa aja tinggal nelpon. Terus ini nomornya supir dikasih. Terus ada pembantu itu kayak part time, cuman pulang pergi kayak gitu. Ini nomor teleponnya. Kamu bebas di rumah mau ngapain, yang penting jangan bawa teman-teman, termasuk cowok. Jangan bawa cowok ke rumah kayak gitu. Iya tante kayak gitu. Nah itu awal sesuatu yang ganjil menurut saya mas.
Jadi satu hari dia kan pulang dari tempat kuliah karena nggak ada tante kayak gitu. Emang izin sih, dia main ke kosannya temennya. Pas pulang itu jatuhnya udah sore sekitar mau 4:30 kayak gitu. Saya itu lepek pokoknya mau mandilah perempuan kayak gitu mas. Saya mandi. Itu lagi masuk, jadi dia itu dipegangin motor segala macam buat ini kan, buat wirawiri ke kampus. Itu baru masuk rumah buka pintu, tante padahal kan udah ngomong dia itu mau pergi seminggu, perginya pun aku tahu gitu loh. Kok di dalam ada aktivitas, di dalam itu ada berisik-berisik kayak di arah sana lah jauh di dapur gitu, ada keran bunyi, terus ada piring yang kayak lagi dicuci di wastafel seperti itulah. Kok tante kayaknya di rumah sih, padahal kan tante udah pergi. Ini aku salah dengar atau gimana? Jadi dia masuk biasa aja, nggak terlalu curiga kayak apa. Nah, terus ini suaranya makin kenceng, dia masuk langsung ke arah dapur. Ternyata nggak ada apa-apa. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Wastafel juga kering, air keran juga posisinya mati seperti itu. Ini aku cuman karena pengumuman gak? Pengumuman kemana? Kerannya mati. Innalillahi. Oh iya. Assalamualaikum seperti itu ya. Tapi dia membuang semua pikiran-pikiran yang nggak kena apa aku salah dengar atau apa. Tapi yang jelas aku merinding banget. Pengennya nggak mandi, tapi saking lepeknya aku tetap mandi. Nah, kamar mandinya setelannya kayak di film-film itu loh, yang ada apa sih kaca tipis kayak lebih. Nggak ada pintunya, gitu. Nggak ada temboknya gitu kamar mandi doang. Mungkin seperti itu, mungkin. Aku diceritain bayangannya susah. Dengan mandi baik kak, tak bayangin dulu aku mau kayak gitu. Saya mandi mas di situ, saya mandi. Nah ini suara shower ya kan, mulai melantur, aku mandi gitu kan, tak nyaman-nyamanin, tapi merasa merinding itu tetap ada. Kok kedengeran lagi suara keran di wastafel itu hidup lagi, Kok ada suara keran di wastafel itu nggak jauh, paling berapa meter kayak gitu kan. Terus ada ini lampu sebelah sana lah, dia itu kerasa tep-tep, ada hidup, ada mati kayak gitu. Tante di rumah apa enggak sih? Kan dia udah bener-bener udah pergi kemarin juga aku lihat. Masa ada orang lain? Itu enggak sama sekali enggak berpikiran ada hantu segala macam. Akhirnya dia mandi lagi, makin kenceng airnya. Terus ada lampu yang dimainin. Ini kok kayak gini ya? Ini mulai merinding, udah prasangka jangan-jangan di rumah ada hantu. Tapi kan 2 minggu kemarin gak ada apa-apa kayak gitu. Akhirnya itu dia habis keluar, belum selesai dari kamar mandi, buru-buru pakai handuk, serol. Ini udah rada ini sih ya. Jadi nangkringnya udah enak. Keluar begitu, ya sama nggak ada apa-apa. Kalau gue yang jadi Ika, handuknya sampai sini doang. Kenapa Pi? Karena kan cowok. Kalau cowok situ, jadi Ika gitu kan. Kalau situ jadi Ika sampai sini. Iya, karena cowok. Masa iya cowok. Iya ya. Aku sempat iya juga sih. Iya juga, bener. Oke. Keluar kalau ternyata. Misal gue lihat lu pakai handuk begini, gue tendang. Jalannya endang begitu ya. Mas biru enggak. Terus langsung keluar begitu, ternyata nggak ada apa-apa. Masuk nurusin mandi lagi. Tapi nggak ada kejadian lain, Mbak. Nggak ada mas. Waktu itu normal-normal aja. Aku mandi, malah sempat kalau itu kan ada yang buat ngeringin sampoan begitu. Namanya apa sih itu, lupa aku, katanya dia begitu. Itu sambil gosok-gosok keluar begitu. Itu nggak ada siapa-siapa, tapi aku tetap merinding. Ganti baju di kamar. Anehnya di kamar itu kan emang nggak ada orang yang nggak tak tutup, cuman kebuka sedikit lah begitu. Perasaan ada yang ngeliatin dan caranya persis banget kayak tantenya di situ. Sampai aku, apa sih Tan, malu? Oh iya, astagfirullahaladzim, nggak ada orang kayak gitu kan Pi. Itu pas hari berarti ke-21 lah dia di rumah itu. Minggu ketiga. Iya, minggu ketiga ya Pi. Terus aku berpakaian kan. Nah, pengen nyapu, sapu itu ada di ruang depan, di dekat sofa panjang kayak gitu. Ini kan harus dibersihin. Aku tinggal di rumah orang, tetap harus rajin begitu kan. Mau nyapu, itu kaget. Wah, nggak ada yang bisa ngalahin waktu itu, kagetnya. Oh, belum pernah kayak gitu. Jadi di sofa itu ada sosok seseorang lagi duduk. Jadi digelapin lampunya, tetap aja kan ada saya dari luar, dari kaca. Cuman nggak jelas. Masa tante sih? Jadi dia ngambil sapu di dekat pintu begini. Arahnya di sana, Pi. Lagi duduk begitu. Ada seorang lagi duduk.
ada orang lagi duduk ya. Langsung merinding semua saya, Mas. Itu sih siapa ya? Masa Tante Erni? Tante pulang lagi ya? Tante nggak jadi, Rasido Tante. Emang nggak jadi Tante? Nggak ngomong, nggak apa sosok itu. Ini aku bingung, Mas, mau tak lihat apa enggak, mau lari-lari kemana. Tapi coba tak lihat pelan-pelan, emang iya ada orang itu, cuman kan sudah agak gelap begitu. Nggak jelas ya. Nggak jelas begitu. Akhirnya tak berani-beraniin lihat ke sosok itu, nggak ada, Bi. Sosok itu nggak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada, kayak ada tapi sekilas banget, kayak gitu loh. Langsung di belakang itu suara keran itu nyala. Keran yang di wastafel lagi-lagi di situ ada suara piring kentang-kentang Kebakaran gitu. dulu ya. Dalam kebakaran. kebakaran. Kerannya nyala soalnya. Oh iya, kerannya menyala. Kerannya mengalir. Iya, udahlah wajah. Anggapnya seperti itu. Terus. Kemudian dia langsung, ini udah nggak beres. Saya bener-bener lihat, Ma, aku diwedeni, aku ngomong sendiri kayak gitu. Ya Allah, Ma, aku diwedeni. Mau nelpon ke Tante Erni, nggak enak. Udah dikasih tumpangan 2 minggu kemarin juga baik-baik aja. Jangan sampai dibilang mengada-ada atau apa ya, Bi. Duduk ke belakang, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia itu spekulasi ke depan lagi. Pasti makhluk itu udah ke depan. Ada di depan. Di depan itu lampu nggak tak nyalain sama sekali, tapi lampu itu udah menyala. Dan itu mungkin aku juga bukan orang yang benar-benar biasa sholat atau apa ya kayak gitu. Kadang-kadang lalai, dan lebih cenderung ngalahinnya gitu. Itu udah lepas maghrib, habis maghrib sedikit lah kayak gitu. Sosok itu ada di sofa, bener-bener lagi leye-leye, bantal disenderin begitu. Cantik banget, Mas, luar biasa. Ada sosok cantik di situ, pakai gaunnya putih, terus lebih kayak tipis jaring-jaring begitulah. Dalemannya ada lagi, mulus banget. Pokoknya dia itu kalau sama tanteku, aku bilang tanteku aja di usia segitu cantik banget. Itu nggak ada apa-apanya sama sosok itu. Jadi pura-puranya naruh sapu, pura-puranya naruh sampo, tapi ini udah curiga, kenapa lampu itu nyala kayak gitu loh. Pas dia ngeliat ke arah kanan begitu, ada, ya Allah, ada lagi. Itu tapi baringan. Akhirnya dia nengok, wis ini kalau maksudnya ada lagi gimana? Ada lagi sosok yang lagi duduk kayak pertama gitu, tapi kan dia posisinya udah nggak duduk. Akhirnya dia nengok begitu, ada sosok itu, tapi sosok itu nggak sama sekali nggak ngeliat ke arahnya si Ika. Tapi ini orang apa bukan kayak gitu, temennya tante, masa nggak ngomong sih tante sama aku, terus dapat kuncinya dari mana kayak gitu loh. Sebentar, terus dapat kuncinya dari mana? Kok nggak ngomong ke tante tadi? Iya, kok nggak ngomong ke saya gitu. Iya, nggak ngabarin gitu ya kalau misalnya tamunya apa kawannya mau datang. Sosok itu ngeliatinnya lurus, berarti kalau dia di sofa panjang baringannya tatapannya ke depan, ke atas. Ya begini sih, Bi. Iya ya, ke atas agak ke atas dong, ke atas. Depan begini dong. Depan begini, menatap diri sendiri kan. Menatap tembem ya itu. Iya, Bi. Terus udah lanjut. Kalau di situ aku agak mandek sedikit, nggak tahu. Soalnya ada hambatan melendung begitu kan, Bi. Terus akhirnya Ika itu, saya bukan pemberani, tapi saya juga mau lari kemana, penasaran juga. Aku nggak nyangka itu makhluk halus atau apa. Tak tanyain, maaf tante, jenengan itu siapa ya? Digituin. Masih diem. Assalamualaikum tante. Tante temennya tante Erni ya. Dari kapan di sini kayak gitu? Enggak nyaut, enggak apa, masih posisi yang sama kayak gitu. Bener-bener kayak enggak keusik sama aku. Sampai aku akhirnya mendekat, bener-bener mendekat. Oh iya, dari samping mungkin enggak mau ngeliat ke sini. Dari pas lurusannya sofa. Tangan saya sopan-sopanin, Mas, begini. Tante itu temennya tante Erni ya, digituin. Itu baru ngelirik dari atas ngelirik ke bawah kayak gitu. Cuman senyum, Bi. Angel aku rasanya kayak gitu, ditatap begitu malah merinding semua. Masa sih hantu kayak gitu kan? Tante siapa? Cuman senyum lagi. Aku biasa di sini katanya seperti itu. Terakhir itu pertanyaan ketiga, aku biasa di sini. Oh, mau minum apa? Nanti ambil sendiri katanya seperti itu. Nanti ambil sendiri. Temennya apa siapanya tante Erni? Aku Riku maksudnya loh. Mau tak bawain minuman atau gimana? Datangnya duluan dia berarti kan, Bi.
Aku buru-buru masuk, akhirnya tak berani-beraniin telepon Tante Erni. Tante, maaf, kamu kenapa dek? Kenapa suaranya kayak ketakutan kayak gitu? Tante di sini ada temennya. Oh, temen tante, gitu, nyantai. Oh, temen tante, biarin aja. Nggak apa-apa tante, sibuk ya. Udah pokoknya kamu kalau misalnya diajak ngomong sama dia ya ngobrol aja kayak biasa kayak gitu. Kalau kamu ada aktivitas lain, udah tinggalin aja, dia biasa di rumah kayak gitu. Selama seminggu Mas, saya itu bertemu. Yang aneh kalau dia memang di rumah, harusnya kan sering ketemu, setiap hari ketemu. Cuman ketemu 3 kali. Jadi hari itu, terus malam ketiga di minggu itu ya, malam ketiga nengokin saya. Pas saya lagi tidur, perempuan kan pakainya baju tidur tipis kayak gitu ya. Saya nggak gelapin, nggak suka gelap begitu. Kayak Tante Erni di daun pintu begitu, ngeliatin aja gitu. Kenapa Tante? Saya nyampe ngomong kayak gitu, tapi dalam hati, kenapa Tante embuh? Maka soalnya hari kedua nggak ada. Terus lagi sore itu dong aku ngeliat, malamnya tidurnya di mana nggak ngerti. Tante juga pintunya terkunci, keluar juga nggak, kendaraannya juga nggak ada. Keluar masuk nggak ada pokoknya. Nggak ada. Misterius lah ya. Misterius, ini siapa kan? Tapi aku tak siapa kayak gitu. Dia cuman senyum kayak gitu, cuman pakainya udah ganti Bi. Pokoknya anggun, yang aneh. Saya kayak ada ketertarikan yang luar biasa. Itu kayaknya lebih ke apa ya Mas? Saya tak bentengin bener-bener dalam diri saya itu, di dalamnya itu istighfar terus, nggak jangan kayak ada ketertarikan seksual sama itu. Rasanya seperti itu, bener-bener cantik banget. Orang perempuan, saya sama-sama perempuan, tapi ke dia itu ada perasaan nafsu seperti itu. Waktu itu bener-bener, terus aku akhirnya nyamperin, tak berani-beraniin. Saat aku nyamperin, dia rada mundur. Maaf ya tante, aku mau tidur dulu, digituin. Pintunya tak tutup ya, dia senyum lagi, senyum lagi, ditutup. Kepikiran, nggak bisa tidur mikirin itu. Dan yang lebih gila lagi, ini samaran ini ya, biar nggak apa-apa. Saya kayak berfantasi loh sama tante itu, seolah-olah dia nyentuh saya, kayak tante itu lagi ngolesin krim ke saya dan lain seperti itu. Tapi saya bahagia kayak gitu. Tapi tak buang, tak lawan terus. Sholat, saya baru sembuh. Saya sholat isya, maghrib saya nggak sholat isya, terus sholat hajat itu agak tenang. Akhirnya, nah di hari berarti besoknya tante mau pulang, berarti hari ke-7 ya, hari ke-6, malam ke-6-nya itu saya lagi tidur, saya itu di sananya mimpi saya itu kayak lagi dicumbuin seseorang, tapi nggak tahu wajahnya, juga nggak ngeliat apa, di sana juga kayak posisi tidur, tapi menikmati, kayak lagi di foreplay apa segala macam kayak gitu lebih. Terus pas lagi menikmati kayak gitu, seolah ada yang bisikin, itu yang aku tahu itu katanya ibu di kampung itu sering dengar suara kayak gitu. Kalau ada suara yang laki-laki berat, suaranya parau berat kayak gitu, kamu misalnya darurat atau misalnya di mana-mana dengar suara kayak gitu terus ngomong sesuatu yang baik, itu mbah, bapaknya suami, berarti bapak tuane ya biar mbahnya. Itu jangan takut katanya. Di saat kayak gitu ngomong, bangun istighfar kayak gitu, bangun istighfar. Saya bangun begitu, mau mengucap istighfar nggak bisa. Tahu-taunya yang nyentuh saya itu memang asli ada, dan tante yang misterius itu, lagi ngerayang-ngerayangin, mau posisinya mukanya di sini kayak gitu. Tapi saat kemarin itu kan aku tertarik. Kalau ini kayak benci sih enggak, tapi berusaha tertolak. Jijik banget, aku perempuan kayak gitu kan. Aku perempuan langsung tak dorong begini, itu astagfirullahaladzim kayak gitu. Baru dia mental, itu yang akhirnya fix, aku tahu itu bukan manusia. Dia mental ke tembok, slap kayak gitu. Wis di situ aku nelpon makku. Pokoknya aku sambil nangis nelpon sama mamaku di perempuan. Ma, di sini ada setannya, ma, ada setannya, setan perempuan cantik kayak gitu. Aduh, Nduk, jangan mengada-ada, kamu dari kapan kamu pernah ngeliat kayak gitu? Ya kan, nggak ada pengalaman. Pokoknya di sini. Lah, wong saya itu pernah main ke sana juga nggak ada apa-apa. Tanya bapak kamu. Wis Bu, pokoknya aku ngalamin kayak, pokoknya aku mau keluar dari sini kayak gitu. Nah, ini mati teleponnya. Si tante ini telepon dulu, besok aku pulang kayak gitu. Mau ngomong tante temennya kurang ajar, tapi
bukan teman, itu makhluk gaib ya kan. Wis angel, nanti ceritanya di rumah aja kalau memang udah datang kayak gitu. Besoknya Mas, si Tante Erni pulang. Tante Erni pulang, aku mau ngomong pengalaman yang kemarin ketemu sama temennya, terus saya diperlakukan seperti itu. Ada di mimpi kayak gimana, rasanya kayak gimana. Anehnya mulut ini tuh padahal udah duduk makan bareng, duduk gitu ya, kayak misalnya ngopi bareng atau apa, dia pengen ngomong, tante kemarin nggak bisa, Bi. Dia tuh kayak ada sekat yang mulut itu mingkem aja. Nah si tante juga nggak pernah nanyain temanku itu gimana atau ngapain, itu enggak. Kita berjalan seperti biasa. Tapi itulah akhirnya jadi aku tahu semuanya kayak gitu. Berarti setelah tante pulang semuanya berjalan seperti pada awal-awal. Tapi ya di situ tante saya sering banget masuk ke kamar, terus pengen nemenin saya tidur, dielus-elus, diusap-usap, kadang-kadang punggungnya digelisiri, terus dia meluk begitu, megang, namanya apa tadi, somet, tembem saya, kadang-kadang, ini sarung nggak apa-apa, yang nonton dewasa semua, aku bilang kayak gitu, dipegang begitu, lumayan ya, ini udah agak gedean, berarti berhasil terapinya kayak gitu. Kamu nikmatin jangan. Ya terus terang ya geli Mas apa segala macam, tapi aku bener-bener risih banget. Tapi masih belum ada curiga apapun. Setelah itu yang paling ekstrim, dia sering ngajak tidur bareng, terus mandi bareng yuk sama tante. Terus nanti ini diapain lah biar bodinya bagus, pakai krimnya seperti apa. Itu saya udah mulai curiga, tante kok perilakunya aneh. Ini kok kayak yang kemarin nganuin aku gitu loh, yang goib kayak gitu. Akhirnya nggak berani ngomong ke tantenya. Satu malam itu mungkin genap sebulan, saya di jam 1:30 malam, pagi ya, setengah duaan pagi, saya dengar ada suara orang bercinta. Bener-bener dengar suara orang bercinta, ngakuk lagi enak begitu, arahnya dari suara kamarnya tante. Kamar tante itu di atas. Saya tuh pelan-pelan tapi merinding semuanya, sengaja kata nyalain lampu yang aku lewatin sampai ke atas begitu. Kok jelas banget. Kalau Om pulangnya kapan, bahas dia aja nggak boleh kayak gitu kan. Tapi ada suara orang lagi bercinta di atas. Tapi kok suara cowoknya suaranya bukan cuma satu, Tante Erni sama suara perempuan yang lain. Aduh, udah mulai kecuriganya makin gede, Bi. Jangan-jangan tante itu jeruk makan jeruk kayak gitu loh. Terus bawa temennya atau siapa. Akhirnya dia naik ke atas begitu, diintip, Bi. Ternyata kamar itu terlalu mudah Mas untuk diintip. Kayak ada semacam kaca apa ya, bisa dilihat dari luar, tapi ditutup versi dari dalam. Itu dibuka dari dalam gitu ya. Saya ngeliat panorama di situ. Amit-amit Mas, saya perempuan normal, menjijikan banget. Jadi tante itu lagi bercinta sesamanya kayak gitu, perempuan sama perempuan. Saya itu jijik banget, sempat beberapa menit saya terpana kayak gitu. Oh ternyata kecurigaan aku benar, terjawab. Kenapa tante itu perhatiannya lebih banget ke aku, apa-apa dibeliin, sangu ya banyak, sering makain segala macam kayak gitu. Ternyata dia main kayak gitu, nggak ditutupin selimut sama sekali, Bi. Yang paling bikin dia itu bahwa dia tuh kayak gitu banget lah. Saya yang speechless gak bisa ngomong Mas. Lawannya itu makhluk yang makhluk yang gaib itu ya. Makhluk gaib itu, mereka itu berbaju benar-benar indah banget. Yang aneh saya itu kayak kedorong benar-benar kayak mau ikut nafsu kayak gitu. Tapi suara kakek ada lagi, istighfar kayak gitu. Turun akhirnya turun dari tangga itu, kemas barang. Langsung kemas barang, nggak ngomong sama tantenya. Kabur dari rumah, tapi dia itu kayak nutipin surat gitu loh. Nutipin surat kalau misalnya disandiwarain kalau emak itu sakit keras kayak gitu. Pulang kampung kayak gitu, saya nggak mau nyakitin perasaan tantenya kayak gitu. Di rumah bapaknya itu bukan orang pinter, bapak saya Mas, tapi perasaannya kuat. Ngelihat saya itu katanya beda. Duh, sini lu disikap-sikap, dipeluk-peluk sama bapak. Itu ngomong, kamu udah beda, ayo ikut. Jadi diantarin ke kayak saudaranya bapak lah begitu. Dia orang paham. Anaknya sampean kita wis
ketempelan kayak gitu. Akhirnya dibacain apa, diraupin banyu, dianuin air, kayak dibersihin, udah kena kayak semacam kayak sihir di situlah kayak gitu. Untungnya balik loh, koneksi selamat, kamu itu masih selamat, untungnya balik. Sedikit lagi kamu bisa kena jeratan yang di situ. Diterangin sama orang tua itu, Bi, bahwa Allah alam ya katanya Mbak Ika. Jadi tantenya itu ada perjanjian atau persekutuan dengan bangsa seperti itu. Tapi kayak gitu, kayak lesbi begitu loh. Dan kenapa kamu itu kenanya bukan cuman kemarin, tapi dari kecil emang digadang-gadang buat gantiin tantenya. Kenapa kamu itu pacaran apa juga nggak bakalan pernah langgeng, karena arahnya nanti supaya ya benci sama laki-laki kayak gitu. Dan besok jadi penerusnya seperti itu. Anaknya itu buat apa? Ya buat kejayaan, kecantikan. Dia anak muda. Iya mbak, bisa ngomong, pak bisanya nggak ngomong. Kata ibunya aja nggak tahu. Yang dia tahu, ya umuran tadi saya ya harusnya tua, emang nggak pernah pulang. Itu aja sih. Karena jarang ketemu juga ya, akhirnya nggak tahu gitu ya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih Mbak Ika ya, Mas Amaran udah berbagi ceritanya tentang sesuatu yang terjadi di Rumah Bandung. Judulnya nanti Rumah Bandung aja. Terima kasih. Kita ambil sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Mohon maaf kalau misal tadi ada geleser-gelesernya sedikit gitu ya. Mohon maaf itu karena itu bagian dari cerita. Doa yang terbaik untuk kami dan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di Ngobor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.